Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fanawina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal du'a ila al-huda wal dalalata 'ala al-khair wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berhadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang istiqamah senantiasa mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita berada di minggu yang ketiga. Biasa kita membacakan kitab fikih. Masih di dalam babul muamalah, bab mengenai muamalah. Yang mana muamalah ini adalah rubu' al-fiqhi, seperempat daripada ilmu fikih. Seperempat yang pertama adalah babul ibadah ataupun kitab mengenai ibadah, dimulai daripada taharah sampai kepada haji. Kemudian dilanjutkan dengan seperempat yang kedua, yaitu rubu'ul muamalah, seperempat daripada bab muamalah. Dibahas mengenai jual beli, kemudian masalah faraid, masalah waris, kemudian masalah sanda menyandai, kemudian hutang menghutangi, kemudian baru babul munakahah, bab mengenai nikah, itu seperempat juga, dan juga bab mengenai jinayat atau hukuman bagi orang yang melanggar seperti mencuri, berzina, merampok, dan lain sebagainya. Maka bab muamalah ini adalah bab yang sangat penting untuk kita pelajari, karena muamalah atau pekerjaan kita keluar masuknya duit, yang mana dari pekerjaan yang halal, yang baik, ini akan menentukan daripada diterimanya amal ibadah kita. Kita sudah mempelajari bab sembahyang, tuntung sudah, lalu kita sembahyang, maka sembahyang kita tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila muamalah kita itu baik, muamalah kita itu sah. Begitu juga puasa kita, zakat kita,
haji kita, umrah kita. Haji dan umrah, orang yang tulang haji atau tulang umrah bawa duit ya kan, ongkosnya sekitar 30 juta. Nah, maka apabila dia berangkat ini dengan uang hasil daripada yang halal, gawiannya tadi pas sesuai syariat Islam, maka umrahnya atau hajinya itu dikatakan haji yang mabrur. Tetapi kalau uang yang dia bawa untuk berangkat umrah tadi hasil daripada sesuatu yang haram, muamalahnya tadi fasid, rusak, maka umrahnya itu tidak makbulah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menentukan. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Man ishtara thawban asyarata dirahim." Barang siapa yang membeli thawban, yaitu baju, asyarata dirahim, yaitu 10 dirham atau bahasa kitanya 100.000 nukar baju. Wa fi thamanihi dirhamun min haram, dan salah satu daripada 10 tadi ada 1 dirham yang haram, 9 dirham halal, tapi ada tabuan 1 dirham yang haram. Lam yaqbalillahu salatahu ma dama alaihi. Allah tidak akan menerima salatnya, sembahyangnya selama ia memakai baju itu. Baju mukena misalnya kita menukar harganya 100.000, 90.000 duit tadi dari pekerjaan yang halal, ada tabuat 10.000 dari yang haram. Maka selama baju itu digunakan gasan sembahyang, mukena itu digunakan gasan sembahyang, udiah itu digunakan gasan sembahyang, maka selama pakaian yang terbuat sesuatu yang haram tadi dipakainya gasan beribadah, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kita mengetahui pekerjaan kita. Apabila orang itu menjaga makanan dari yang haram sehingga dia tahu persis, yakin bahwasanya yang dia makan halal, yang dia pakai halal, maka amal ibadahnya akan diterima oleh Allah. Dalam sebuah hadis, man akal halal arba'ina yauman, barang siapa memakan makanan halal arba'ina yauman, 40 hari, selama 40 hari kadada terbuat yang dimakan atau yang diminum, yang terbuat ke perut kita ini sesuatu yang subhat, semuanya halal. Kadada yang haram, kadada yang subhat, sampai 40 hari, maka nawwarallahu qalbahu. Makanan yang halal tersebut, faedahnya, manfaatnya akan menerangi hatinya. Allah akan menerangi hatinya apabila dia memakan makanan yang halal selama 40 hari. Nah, sebaliknya orang yang memakan makanan yang haram, hasil judi misalnya, judi online, apalagi yang wah ini ya, yang macam-macam. Nah, dari yang haram itu dimakannya, setiap makanan yang masuk ke dalam perutnya menjadi darah dagingnya, itu akan menjadi kegelapan bagi hatinya. Semakin dia makan, semakin gelap hatinya, sampai nanti na'udzubillah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah tutup hati dan pendengaran mereka daripada kebaikan. Karena sama sekali bang, karena tergerak hatinya hendak berbuat kebaikan sama sekali, ini tanda na'udzubillah Allah sudah tutup hati orang itu daripada semua kebaikan. Wa ajra ala lisanihi yanabi al-hikmah. Yang kedua, orang yang makan makanan halal selama 40 hari, maka Allah akan mengalirkan ala lisanihi, di atas lisannya, atau lisannya akan mengeluarkan yanabi al-hikmah, kata-kata hikmah. Jadi apabila kita mendengar seseorang itu selalu
berbicara, ketika dia berbicara, bicaranya itu hikmah, berarti orang itu telah menjaga makanannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, zahadahu fid dunya, Allah akan memberikan zuhud kepadanya di dunia ataupun anit dunia daripada dunia. Nah, kalau kita sudah mempelajari mengenai kemarin tuh rukun jual beli, mulai penjual dan pembeli itu rukunnya, kemudian barang yang dibeli syarat-syaratnya. Pada malam hari ini kita akan membaca bagian yang terakhir, yaitu sigat. Sigat ini dalam bahasa kitanya adalah ba'akad. Jadi ba'akad itu adalah termasuk rukun jual beli. Amunnya kita menukar barang, kenapa yang kita tukar itu ada ba'akad, maka jual beli kita tadi dianggap tidak sah karena ada satu rukun yang ketinggalan. Nah, sigat itu terbagi menjadi dua. Satu dari penjual, yaitu ijab namanya. Kemudian dari pembeli ngarannya kabul. Nah, ujar penjual kujual, nah pengarannya asam sapiring, harganya berapa? 15.000 misalnya. Nah, itu ijab namanya. Kujual asam sapiring 15.000. Kemudian pembeli mengatakan, ujar pembeli, otokari asam sapiring harganya 15.000. Amun kada disambat lagi, nggih untuk kari, yaitu aja sudah sah karena sudah disambat oleh nang penjual tadi, penjual nang asam sapiring harganya 15.000. Tapi amunnya kada menyambat nang 15.000-nya, maka itu belum, ataupun masih ada kurang lagi syaratnya. Bahasa kitanya nih, bila kita menukar itulah, tukarlah ya, juallah. Nah, itu apakah sudah masuk dalam syarat daripada siapa? Belum masuk lagi. Harus ada menyambat barangnya dan juga menyambat harganya. Tukarlah rupiah harganya 50.000, ini kujual di sini. Nah, bila kita menukar, kita berdahulu, tukarlah rupiah sandal misalnya 45.000, ini kujual di sini. Nah, cukup sudah bila ada salah satu yang menyebut itu. Nah, jadi itu diperhatikan. Nah, kemudian ujar beliau di sini, karena di kalangan orang awam, apalagi di tempat kita ini, banyak yang akadnya itu kada sempurna, bahkan kada beakad-akatan, yalah, kada beakad-akatan. Nah, kayak apa itu? Nah, haram lah barang yang tadi kita makan, amun kada sah jual beli. Maka jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan sah yang dinamakan bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i agak ketat sedikit. Kalau mu'tamad pendapat mazhab Imam Syafi'i, bai'ul mu'athah itu tidak sah. Bai'ul mu'athah itu adalah jual beli tanpa ada ijab dan kabul. Imbah diambil oleh pembeli, diterima oleh pembeli, dibawa lagi. Nah, kadada ijab ataupun kabul, ataupun salah satu aja, ada ijab aja atau kabul saja, ini termasuk mu'athah juga. Tetapi berkata Imam Nawawi dan juga mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu mengatakan sah aja bai'ul mu'athah itu apabila sudah dihitung jual beli pada adat. Nah, adat kita ada kayak itu. Adat kita kada lagi berucap. Tetapi pada barang yang muhakkirat, yang ringan-ringan saja, ataupun barangnya tadi nang kada larang. Misalnya kayak asam tadi kada larang. Yalah, amun sudah nang larang TV misalnya, ataupun nukar hadangan misalnya, itu sudah larang, itu harus ada akadnya. Nah, kalau yang apa tadi, yang kada tapi larang,
itu boleh aja kada berakatan, tapi lebih baik itu berakat. Nah, begitu juga di sini termasuk menjadi adat di wadah kita ini, makan dahulu hanya bayar, ya lah, nyucok dahulu hanya bayar. Nah, makan kita di warung talah berpada, ya lah, karena imbahnya hanya bayar. Nah, amun menurut pendapat mu'tamad tadi, maka itu belum sah lagi menjadi milik kita, belum sah lagi menjadi milik kita. Nah, namun abah guru sekumpul menjadi sedih, haram menjadi sedih. Nah, jadi amunnya makan di warung, bayari berdulu hanya makan, itu yang terakhir. Tetapi tadi itu termasuk daripada bai'ul mu'athah, artinya karena adat daripada manusia sudah seperti itu, adat di wadah kita seperti itu. Artinya ridha aja, nang menjual ini ridha aja, nang menjual pun ridha, karena dikembalikan kepada asal bahwasanya ijab dan kabul itu adalah tanda bahwasanya menjual dalam keadaan ridha, membeli dalam keadaan ridha, maka dijadikanlah rukun yang namanya akad ataupun ba'akad. Nah, asalnya adalah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian itu dengan batil. Illa an takuna tijaratan, kecuali harta itu pindah, barang itu pindah dengan tijarah, dengan jual beli, yang asasnya itu apa? Antara din, sama-sama ridho, sama-sama senang. Si penjual senang bahagia, kemudian si pembeli juga senang bahagia. Nah, kemudian yang tadi makan dahulu hanya bayar, itu yang penting disyaratkan satu. Apa syaratnya? Syaratnya si pembeli harus tahu harga nantinya tukar. Harus tahu. Ada boleh tidak tahu. Bisa tahunya itu dengan masyhur sudah. Misalnya harganya itik panggang itu harganya 30.000. Nah, tahu sudah, bertulisan misalnya situ. Nah, bakso 10.000, ada tulisannya sudah. Kemudian sate misalnya 12.000, harus tahu. Nah, kenapa jadi disyaratkan harus tahu? Karena menghindari bai'ul gharar namanya. Setiap jual beli yang ada tipuan mungkin tertipu, maka itu diharamkan oleh agama. Tak makan berdulu ya, pas bayar curang 50.000 curang. Maka minum kopi aja lawan kacang. Soalnya minum kopi lawan kacang bayar 50.000. Sesuai ya kalau napa nih salah kah hitungannya? Ujarnya ada yang salah singgah curang. Nah, 50.000 tuh kopi secangkir lawan kacang 50.000. Nah, curang tak salah kah ada yang salah singgah ya lah. Tak singgah di warung yang remang-remang, curang warung jablay pakai. Nah, lalu jadi 50.000 jadinya kopi itu. Nah, harus ada tulisannya, ditakoni dahulu. Ini ulun minum kopi ini berapa harganya? Nah, yalah, tahu dahulu. Nah, amunnya kita tahu, maka amunnya ada tulisannya di situ, maka kita letakkan dahulu. Ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Sehingga kita makan itu ataupun kita membeli itu tidak tertipu. Karena pas sudah imbah makan, harganya larang, lalu ada lidah lagi. Aku aja seumur hidup lagi makan situ. Gara-gara tertipu. Nah, amunnya tahu dah harganya, walaupun larang, tapi kita sudah tahu harganya. Yalah, seporsinya harganya 45.000, kita tahu, kita makan di situ, kita makan dalam keadaan ridho, kita membeli dalam keadaan ridho, orang menjual dalam keadaan ridho, maka tidak
tidak apa-apa. Nah, jadi harus tahu dahulu harga barang yang dibeli itu. Nah, namunnya kada tahu tadi, kada sah. Kemudian ada syarat-syaratnya kita bacakan. Yang pertama, alla yatakhallala bainal ijab wal qabul kalamun ajnabiyyun. Ujar Sidin, jangan sampai ada antara ijab dan qabul nang tarima tadi itu yang kau jual kau beli tadi, itu ada kalam perkataan ajnabi yang asing, yaitu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli. Nah, imbah nang mengambil barang, jangan tukarlah nang tapai ini seberapa 5.000. Itu kan ada belum nang penjual lah dari nang penjual nih, pandiran dahulu. Nah, lawas pandiran kemana kan begisah apa? Betul aja, kok penjual di sini. Nah, sah itu kada sah. Nah, jangan sampai ada diselingi dengan kalam perkataan pandiran yang kada ada kaitannya dengan jual beli. Kalau istiratul khiyar fala yadurru, dan tidak memudaratkan istiratul khiyar, mensyaratkan khiyar. Gini kitab ni ulun bawa dahulu, ulun tukar dahulu, cuma ulun nang apa naranya basyarat. Nah, bila ini kitab ni ada aibnya karena ada nang apakah tulisannya ada baik atau tak tinggal halamannya ataupun tak 2 atau 3 halamannya terampit kayaknya misalnya, karena ulun bulihakanlah kepandiran masalah itu, maka kada apa-apa aja sih, kada apa-apa karena itu berkaitan dengan jual beli. Nah, kemudian yang kedua ada tafadhal sukutun tawil. Jangan sampai di antara ijab dan qabul tadi sukut tawil. Sukut ni kadiam lawas. Imbah nang penjual lah nah apalagi asamnya 15.000 sapiring berdiam dahulu. Nah, pokoknya mikirakan yalah, itu hanya dijawab maka kada sah. Maka harus jangan sampai ada diam yang lama. Kemudian al-tawaqal ijab wal qabul fil makna. Ujar Sidin, ijab dan qabul itu harus sama artinya di dalam makna, walaupun kada sama dalam lafaz. Misalnya, kau juallah asam ini sapiring harganya 10.000. Ujar nang penjual nih, ujar nang membeli ini, inggih ulun tukari asam sapiring harganya 5.000 dua buting. Nah, kayak 5.000 dua buting, walaupun kada 10.000, 5.000 dua lembar misalnya. Sah lah itu, sah ujar Sidin karena maknanya sama. Nah, 5.000 dua lembar ya sama. Nah, amunnya kada sama, Sidin jual asam ini 15.000 sapiring, otukari jual asam ini 20.000 sapiring. Kada sah. Nah, kada sah ya lah, tapi sanang sini otukari 20.000. Nah, pokoknya harus sama. Ada mutaklid, tidak ada taklid. Nah, taklid misalnya biktuka idza jaa Ramadan. Nah, jual kitab ini atau jual baju ini bila ini datang bulan Ramadan. Nah, kayaknya jatuh hari baju ini menunggu bulan 2. Dan 2 ya lah. Apabila bulan 2. Ada mutaklid, kemudian tidak juga membuat waktu, ada boleh melakukan itu berwaktu. Ini kujual tanahku ini lawan nikah selama 5 tahun. Nah, ada orang menjual itu, menyendai itu kan, ya lah. Kujual tanahku ini lawan ikan selama 5 tahun. Maka bila berbuat itu dalam akad kada sah jual belinya, karena jual beli itu manfaatnya alat ta'bid selama-lamanya. Bila sudah sah jual belinya itu hak kepemilikan si pembeli itu selama-lamanya. Hendak diapainya kalanya. Nah, kada boleh. Tapi amun bersyarat sebelum akad itu boleh aja. Bahkan bayar pandiran artinya sebelum akad tuh bawa pandiran persetujuan ini tanah ini dijual 5 tahun jalan. Nah,
Baik, terus bakatnya jangan disambat. Amun disambat ketika bakat, maka jadi kada sah jadinya. Nah, penjual tanah ini, tanah misalnya berapa burungan, nah, lawan pian harganya misalnya 10 juta misalnya. Jangan disambat lagi nang 5 tahunnya tadi. Nah, itu persetujuan aja atau janji di luar akal. Wa alla yataghayyar al-awwal qabla tsani, jangan sampai orang yang pertama itu berubah sebelum yang kedua. Artinya siapa yang memulai, misalnya penjual memulai, ku jual lah nang sepeda motor ini harganya 15 juta. Imbah itu sekalinya belum lagi disahuti oleh pembeli, soalnya berubah, ada jadi aku jadi menjual. Kada jadi menjual, maka kada sah jadinya. Kada sah. Karena kada jadi. Kemudian melafazkan lafaz itu mendengar, harus nyaring mendengar orang membiganya. Nah, kada boleh mendengar ini seorang dia bagi gimitan misalnya. Iya, atau kali misalnya kada mendengar orang biga, atau kali sebelum motor ini harganya 15 juta misalnya. Ya lah, kada mendengar sidinnya orang, kada harus mendengar orang-orang yang di samping. Kemudian akhras ini orang yang bisu kayak pembentukan, maka ujar sidin isyaratuhu, isyaratnya. Ada isyarat orang-orang bisu itu. Bila isyaratnya itu sudah dipahami dan itu masyhur sudah, nah, maka sah dengan isyarat tadi. Kemudian baqaul ahliyah ila wujudi syartil akhar, yaitu baqaul ahliyah. Nah, kepemilikan itu terus senantiasa sampai penerimaan daripada pembeli. Nah, misalnya nama menjual sepeda motor tadi. Nah, belum jual sepeda motor harganya 15 juta. Nah, belum lagi disahuti oleh orang yang membeli, sekalinya orangnya tadi gila misalnya, atau orangnya tuh mati. Belum lagi disahuti, kau jual lah tanah paumaan kau itu 20 juta, mati jadi langsung. Udah berucap gitu, mati sini, belum lagi disahuti oleh jangannya tinggi untuk hari saham jadinya. Nah, amunnya belum lagi pas mati bakal jutaan, maka kada sah jadinya. Jadi amunnya pembeli ini mengarasi, udah dijual oleh abahmu ya kan tanah tadi jadi milik anak, jadi milik waris, sedangkan waris kada hendak menjual. Atau kada hendak menjual lawannya tuh karena bermusuh, karena muar misalnya, menjual orang tuh. Nah, kada jadi jual belinya tadi karena belum lagi diterima. Sedangkan kepemilikannya bukan lagi milik orang itu karena sudah pindah dengan dia mati atau dengan dia gila, dengan dia apalagi itu pingsan. Nah, maka itu kepemilikannya tadi sudah tiada. Orang gila itu karena bukan orang gila sudah boleh jual beli, kemudian orang pingsan juga memang kada kawa jual beli, dan orang mati itu pindah hartanya tadi dari dia kepada waris. Kemudian ada pun yang lainnya itu kurang lebih. Nah, diantaranya ayat kurang tadi al-amanin. Orang yang pertama menyebutkan harga. Nah, harga itu harus disebut. Orang yang pertama siapa yang memulai? Misalnya yang memulai itu penjual. Nah, kujual lah sepeda motor harganya 15 juta. Nah, memulai. Nah, maka itu harus menyambat. Nah, menyambat harganya tadi. Atau yang memulai ini misalnya yang membeli ulun tukari lah. Ulun tukari sepeda motor pian ini harganya 15 juta. Nah, orang yang kedua itu boleh mengulangi sama
dengan yang pertama ya kecuali dirubah, yaitu dirubah kata-katanya sedikit, yaitu ulun jual sepeda motor harganya 15 juta, ataupun langsung aja nggih ulun jual, sudah ya. Nah itu sudah sah. Yang penting orang yang pertama itu menyebut harga. Nah, kemudian nya terbagi menjadi dua, ada sharih, ada kinayah. Sharih itu apa? Sharih itu secara jelas itulah misalnya ulun jual, ulun beli, ulun tukari. Bahasa tukari, jual, beli itu secara jelas artinya jual belinya, akadnya tadi. Ada lagi yang secara kinayah. Secara kinayah itu kada jelas. Kata-kata ijab dan kabulnya kurang jelas, tetapi apabila diniatkan jual beli maka hukumnya sah. Misalnya ulun ambillah ini, misalnya ambillah ikan harganya 10.000. Nah ambil ini bisa memberi, bisa macam-macam main maknanya, tapi karena niatnya tadi menjual, ambillah nang mangga itu harganya 10.000, ini ulun ambil ya. Bahasa ambil itu bila diniatkan jual beli sudah. Ataupun ulun bawa itu baju itu ya, bawa sepeda motor tuh harganya 10.000. Nah, apa itu harga 10.000 ya. Bawa sepeda motor tuh harganya 15 juta misalnya. Kalimat bawa ini bisa memberi hadiah, bisa menghadiahi, bisa memberi, bisa macam-macam. Nah, tapi kalau diniatkannya jual beli maka itu sudah sah. Ataupun terima kasih pian sudah berkunjung ke tempat kami misalnya. Terima kasih sudah mengunjungi toko kami. Nah, artinya terima kasih sudah membeli di tempat kami. Ya kalau niatnya. Nah, dengan kata-kata itu kita kembalikan lagi kepada asalkan ada kata-kata yang mana kata-kata itu menandakan bahwasanya si penjual itu ridho dan juga pembeli itu ridho, maka itu hukumnya sudah halal ataupun sudah sah. Nah lebih apiknya lagi lah bila kita ke warung bayari dulu hanya makan. Nama amalkan ini adalah rocket chicken. Ya, bila kita ke rocket chicken tuh kermaunya, iyalah karena kan rancak, ini kan rocket chicken. Nah makanan rocket chicken itu harus bayar dulu. Jadi bagus ini sekalinya rocket chicken ini amalkan yang syariatnya. Jadinya kada pun mohon maaf mbak, mohon maaf pak, tolong dibayar dulu. Bayar kita dulu, hanya dia dianjuknya makanannya. Nah itu sebenarnya yang mengamalkan syariat. Nah, adapun nang warung-warung biasa, amunnya orang pada menyarankan seperti itu, kita makan barang. Nah, karena bayari dulu nih ulun, nah ini yang dimakan berapa harganya. Tapi jangan bertambah lagi, bila bertambah parupuk, bertambah macam-macam, bayari. Nah, nyocok pintol tadi, tak bayar 10.000. Nah, nyocok 10 aja, jangan sama nyocok 15. Ini kada menyocok 20, bayar 15.000. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita, Allah tuntun kehidupan kita, Allah jadikan perbaiki muamalah kita sehingga muamalah kita ini sesuai dengan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pengumuman, kemarin kita